Pak, untuk generasi muda gimana Pak? Satu, yang terutama karena kehidupan sekarang yang diwaspadai, satu adalah jauhkan dari obat-obat terlarang, itu terutama. Obat-obat terlarang. Ya, itu karena itu akan merusak, itu kuncinya gitu. Karena apa? Kalau nggak kita larang atau kita awasin, mau jadi apa? Ke depan bakal bisa ketahuan. Itu bangsa kita ke depan. 5 tahun ke depan aja ketahuan. Halo sahabat Al-Azhar, hari ini 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Sahabat Al-Azhar, podcast hari ini kita mengundang spesial dari Ketua Veteran Bogor, yaitu Bapak Suratman. Haji Suratman. Oke, apa kabar Pak? Sehat-sehat. Oke, kita itu masih nggak tahu apa itu veteran Pak. Betul. Boleh Pak dijelaskan apa itu veteran Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami akan menjelaskan kaitan dengan veteran ya. Ya Pak. Veteran itu keputusannya itu langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai tentang Ligun Veteran RI Republik Indonesia. Dan keputusannya pada saat itu nomor 103 tahunnya 57. Itu tentang Legiun Veteran. Nah, kemudian veteran itu ada beberapa veteran. Veteran yang pertama PKRI ya, itu veteran kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua veteran pembela. Veteran pembela itu termasuk pada saat itu yang di Irian Barat, kemudian di Malaysia, yang terakhir adalah Seroja Timur. Nah ini ada lagi yang baru sekarang, Ya, Pak. yaitu veteran perdamaian. Perdamaian. Yang dari PBB. Oh, PBB Pusat di Internasional. Ya, Oh, iya, itu yang dibentukkan itu sampai sekarang itu veteran perdamaian. Sehingga saat ini veteran itu ada 4. Ada lagi veteran Anumerta. Oh, tadi 4 sekarang 5, tambah Ya, 5. memang jadi 5. Oh, jadi 5. Gitu, veteran Anumerta. Itu yang meninggal itu kan disebut Anumerta, itu anggota veteran. Gitu. Nah, kalau veteran yang pertama itu dulu tuh istilahnya begini, masyarakat ataupun prajurit yang bersenjata pada saat itu yang pernah mengalami perang dengan orang luar. Istilahnya gitu, mengalami perang dengan luar sehingga disebutkan veteran. Kemudian setelah itu baru diaturlah anggaran dasar rumah tangga veteran. Nah, setelah anggaran rumah tangga veteran terjadilah sekarang veteran sudah teratur lah gitu, sudah baik arti administrasinya. Arti kata pada saat itu tuh veteran itu kan tidak tahu orangnya kemana, pada mencar. Pada mencar orang-orangnya. Ya kan pada saat itu kan para pejuang-pejuang itu di mana-mana ada pada mencar, sehingga pemerintah itu mengeluarkan untuk siapa yang mendaftar menjadi veteran itu saat itu belum banyak. Setelah dengan tertibnya administrasi, sekarang veteran itu makanya pada saat model di Irian Barat Malaysia itu kan ada veteran juga. Nah itu kemudian diatur, disebutkan semuanya itu adalah veteran pembela Indonesia. Itu yang disebut veteran diadanya itu. Kalau Pak Suratman, kalau boleh tahu umurnya berapa Pak sekarang? Sekarang 72. 72. Iya. Berarti sesudah kemerdekaan ya Bapak lahir? Iya, kalian 54. Jadi pada saat 54 itu saya LPR sudah dibentuk, saya sudah ada ya. Dia 54 kan 57, baru 3 tahun lah gitu. 3 tahun sesudah kemerdekaan ya? Iya, 3 tahun sudah kemerdekaan. Kemerdekaan 49 loh, 45, 49 kan ceritanya sih podcast itu ada. Oh iya. Iya. Hari tahun kemerdekaan ya? Iya, kemerdekaan gitu. Oke, dulu waktu Bapak masih muda, punya apa cita-cita Bapak pas masih muda? Kemudian itu kalau diingat itu tidak sesuai dengan jurusan ya Mas ya. Tidak sesuai jurusan? Tidak sesuai jurusan, karena jurusan Bapak itu dulu tuh
STM bagian bangunan, Hmm. tapi maksudnya militer. Karena niat tekad sebetulnya bukan ke sana. Ya pengabdian itu mungkin sudah didasarkan dari hati. Hmm. Ya pengabdian itu didasarkan dari hati. Sehingga kayak itu untuk masuk ke militeran itu dulu perasaan kayak dipermudah aja. Oh. Mudah. Karena pada saat itu syaratan tidak terlalu berat. Yang penting tidak bertato, tidak apa-apa gitu, badan bersih sehat udah langsung masuk. Hmm. Atau itu untuk proyek Timur waktu itu kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas pada saat itu mudah sekali tahun 75 itu. 70-an ya. Ya 75. Kalau sekarang kan kalau kita mau masuk militer itu susah ya. Harus persiapan dulu, banyak, belajar ya. lari, belajar fisik lah, terutama itu. Karena yang dipentingkan adalah kalau di militer itu fisik dulu, Fisik dulu ya. sehingga Tapi kan militer juga nggak terlalu fokus sama fisik ya, tapi otak juga harus berani ya. Saat ini perkembangan teknologi sehingga sekarang dari Dewan itu ada sekolahan-sekolahan yang menyangkut dengan keperwiraan. Kalau dulu cuma sudah ada ya akademi militer itu kan, Akabri itu. Nah sekarang sudah ada juga sekolah di Wuhan itu juga sudah mengeluarkan sekolah begitu untuk kayak bentuknya seperti militer, dilatih dan kuliah. Dan bisa langsung bisa kalau dia masuk kepingin menjadi militer tinggal masuk aja. Dan itu bisa sekarang administrasi bisa langsung gitu. Dulu kan Bapak jurusan STM, terus Bapak bertekad menjadi militer. Kenapa pengen bertekad ke sana, Pak? Kalau saya kan nggak tahu, cuma ada daftar aja. Daftar aja? Ya. Malah saya daftar, kebetulan ini dari kakak kita itu suruh untuk Irian Barat katanya begitu. Tapi ternyata bukan untuk itu, ya itulah tahun 75 meletusnya Timur itu aja. Baik Pak. Dan veteran itu ditentukan ya Mas ya. Dari 1 tahun itu ditentukan oleh keputusan Pangapnya, waktu itu Panglimanya, waktu dan tempat ditentukan oleh pimpinan, sehingga 1 tahun yang pas saat itu yang akan menjadi veteran itu waktu dan tempat ditentukan. Jadi tidak semua militer bisa menjadi veteran. Tidak semua veteran militer bisa jadi veteran. Iya, tapi kalau veteran sudah jelas militernya kan gitu. Sekarang banyak Akabri juga banyak. Tapi kalau tidak pas ada keputusan dari Bapak Presiden itu tadi tidak masuk menjadi veteran gitu. Bapak jadi ketua di veteran udah berapa lama Pak? Kebetulan Bapak terpilih baru bulan Januari kemarin. Januari kemarin? Iya, terpilihnya sehingga akan kami laksanakan di tempat organisasi Likud Veteran ini selaku membina orang-orang tua lah, semuanya kan di veteran rata-rata umurnya sudah sepuh-sepuh dan pengalamannya punya pengalaman berbeda. Karena kita kalau di veteran kan ada beberapa angkatan, ada angkatan udara, darat, laut, dan kepolisian. Kepolisian ada 4. Ya, dan kemudian di kita sendiri banyak, ada polisinya juga, ada angkatan darat juga, dan angkatan darat juga, udaranya juga ada. Untuk Bogor itu lengkap itu. Bapak gimana Pak perasaan Bapak? Kita kan ngomongin tentang soal kemerdekaan ya Pak. Gimana sih zaman dulu sama zaman sekarang tentang kemerdekaan Pak untuk saat ini? Perbedaannya Pak gimana Pak? Gimana? Kalau dulu kemerdekaan itu kan sifatnya bahwa kita orang zaman dulu ceritanya tidak akan meminta hanya meminta kemerdekaan aja. Yang penting kalau kita sudah itu kan bisa anak sekolah lancar. Kita hanya minta merdeka aja lah. Karena pemberian bangsa Indonesia itu kemerdekaannya bukan dikasih orang lain nih kayak negara lain desa kasih kemerdekaan. Itu kita gitu dulu. Kalau kita kan dengan pertempuran. Kemerdekaan kita betul-betul murni bahwa kita mengusir penjajah. Kan kita dijajah perang. Dijajah perang ya? Iya kan. Berarti maaf Pak, sebelum kemerdekaan kan kita dijajah sama para Belanda ya kan. Sudah kemerdekaan kita dijajah sama apa Pak?
kan Jepang juga. Jepang lagi. Iya. Kan Jepang terakhir itu sejarahnya kan begitu. Belanda kan mau 2 kali menjajah kan begitu. Memang kita kekuasaannya beberapa pulau Indonesia itu kan sekarang ini cukup luas untuk mengawasinya ya. Jadi kalau kita betul-betul diawasi, ya nanti gimana kita punya negara kita sendiri, kan begitu. Oke, menurut Bapak, gimana sih keadaan Indonesia saat ini, Pak? Menurut Bapak? Kalau kita Legiun Veteran itu sesuai dengan arahan pimpinan dari DPP, seperti kemarin kita melaksanakan upacara Harvednas di Jakarta, ya kita menggunakan tema yaitu veteran menjaga nilai juang menginspirasi Indonesia maju. Jadi apa-apa yang disebutkan oleh itu sudah termasuk bersama-sama Bapak Presiden yang kita ikutin. Walaupun gimana kita tetap harus ngikutin aturan yang sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga veteran itu tadi. Jadi waktu sekarang sama waktu dulu kemerdekaan berbeda, Pak? Ya, kalau dulu kan betul-betul mengalami perang, masih ada bersenjata. Nah kalau sekarang kan sudah disebutkan sekian tahun yang ngisi kemerdekaan lah kita itu. Tapi mengisi kemerdekaan harus kita lebih mempertahankan ya? Positif ya, mempertahankan kemerdekaan yang ada saat ini. Harus bagaimana cara kita memelihara dan mempertahankan. Justru saat ini Legiun Veteran itu yaitulah harus bisa memberikan penyerahan kepada masyarakat, kaitannya dengan anak sekolah, kaitannya dengan kemerdekaan yang saat ini dilaksanakan. Sebagai Bapak yang dari tahun berapa tadi Pak? Saya tahun 75. Oke, 75. Apa pesan Bapak untuk para muda untuk zaman sekarang, Pak? Baik, untuk pesan para muda, sekarang tinggal mengimplementasikan kaitannya dengan zaman dulu dengan sekarang. Karena perjuangan itu bukan karena membawa senjata kalau zaman dulu. Sekarang bagaimana berjuang juga supaya bisa mempertahankan kemerdekaan itu tadi. Kemerdekaan kita apapun bentuknya. Sehingga kita tetap masih kuat mempertahankan negara Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Karena kalau kaitan dengan lain-lain itu sebetulnya kaitan dengan keluarga itu juga berjuang. Kan perlu juga itu perjuangan. Benar-benar. Karena kita dalam kehidupan itu juga berjuang. Cuman kalau saat ini bagaimana kita harus yang terutama lah kepada orang tua, ingat kepada orang tua. Kan gitu, ya, benar. menghargai kepada orang tua kita, itu orang dari mana saja kita hargai sehingga kita punya adab tersendiri. Itu yang harus kita pegang. Karena dengan rasa begitu itu yang bicara nanti dalam hati kita sendiri. Kalau orang tua itu begitu, itu dalam perjuangan. Oke, maaf Pak. Sekarang kan lagi masa-masa dolar itu naik ya Pak? Iya. Gimana sih pendapat Bapak tentang perekonomian atau pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang? Pasti berbeda kan Pak? Betul. Gimana Pak? Zaman dulu perekonomian sama pendidikan zaman dulu gimana Pak? Kalau perekonomian zaman dulu itu orang tua itu perasaan saya masih kalau dalam kondisi perang itu tetap kita tidak memikirkan perekonomian kan. Mikirnya bagaimana kita bisa merdeka aja. Tapi dengan perjalanan sudah jelas perekonomian dulu, ya kita berjuang tetap aja mempertahankan untuk makan. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan kegiatan dolar sekarang naik, itu sudah hitungannya kan bukan perorangan yang kita bicara. Kita perorangan sudah dunia, kaitannya kan begitu. Ya, sehingga kalau dunia itu sudah ada yang bawa ini, sudah ada yang ngatur. Itu kan begitu. Kita mengikuti pemerintah saat ini yang ada. Saya rasa begitu. Pak, sekarang kan pertamax itu udah menginjak sampai 17.000 lah ya. Kalau dulu berapa Pak? Dulu belum ada pertamax. Belum ada. Belum ada. Iya.
bensin biasa kan kalau dulu gitu. Hmm. Malah dulu tuh yang paling anu tuh minyak tanah. Minyak tanah. Iya. Dulu masih pakai obor ya kalau rumah-rumah tuh ya. Ya, kalau obor itu Pak. Dan dulu mau kalau kita masih zaman Bapak aja itu masih belajar masih menggunakan sentir ya, lampu yang pakai teplok. Oh ya, yang gede. Ya, itu dulu masih pakai itu. Kalau yang kaya sudah pakai petromat gitu, zaman tahun 50-an itu gitu. Dan Bapak kan baru berapa zaman ngalamin zaman lampu sentir ganti teplok, TV belum ada. Ada radio dulu ya. Radio, habis radio dan TV gitu. Ngalamin. Itu kalau zaman ya, zaman itu gitu. Baik Pak, Bapak punya sosok yang paling diingat gak di masa lalu Pak? Yang sampai dikenang gitu, seperjuangan dengan Bapak? Kalau yang saya ingat adalah pimpinan kita namanya Bapak Kolonel Suwandi, itu memang komandan saya ya. Sekarang Kolonel Suwandi sudah pensiun, alhamdulillah juga masih sehat. Beliau itu orang termasuk bijak kepada anggotanya. Dan beliau termasuk orang berani di lapangan. Sehingga saya anggap saya paling saya puji. Itu Bapak Feswandi. Ya. Bapak Piswandi, orang mana Pak? Orang Jogja. Orang Jogja. Nah, kebetulan tidak jauh dengan kita. Oh, Bapak dari Bogor? Dari Jogja. Jogja. Iya. Itu Bapak Feswandi. Apa terus Pak, gimana perjuangan yang paling dikenang itu sama Bapak apa Pak? Ketika pas masa itu? Kalau perjuangan, kalau dikenal tuh nggak ada yang enak sih perasaan di lapangan. Ya soalnya gini ya. Iya Pak. Ini Mas, kita itu kalau sudah bergerak, kalau ngomong sedihnya ya kita karena berjuang ya. Itu bawaan senjata aja sudah 1,5 kilo ya, kurang lebih 1 kilo lah gitu. Bawa senjata Pak? Belum pelurunya, belum makanan nanti seminggu gitu. Mana badan kita masih kecil saat itu kan gitu. Iya, Kalau tidak terlatih, kita mungkin karena kita juga dilatih sehingga kita badan tidak terasa lah kita naik turun gunung, naik turun gunung itu tidak terasa. Kalau dikejar siapa sih nggak mau pengen hidup kan? Kalau sudah kejar tembakan tetap walaupun lari, memaksakan diri tiarap lari itu sudah di gunung juga sudah. Takut mas semuanya juga takut, namanya juga manusia. Sambil bawa apa? Ya itu alat. Alat gitu Iya, kan? senjata. Senjata. Alat masak segala macam. Pernah ketembak gak Pak? Alhamdulillah saya belum pernah. Tapi kalau Cuman teman-teman, korban di Bapak itu kemarin pertama tahun 75 hampir 18 orang kita yang gugur. yang gugur, Iya. Bapak alhamdulillah selamat ya Pak? Iya, alhamdulillah. 3 kali saya ke sana, alhamdulillah selamat, tidak ada apa-apa gitu. Yang paling berkesan berat apa Pak ketika perjuangan? Kayak Bapak contohnya pernah kepergok sama musuh atau perjalanan yang paling jauh, naik gunung, bagaimana Pak? Yang paling berat? Kalau Bapak itu cerita itu yang paling berat saat itu tahun 78 itu kita mengalami yang namanya menyerang di Matapian. Batavian. Matapian Beto itu timur-timur itu tingginya 2.703. Itu naik ke atas. Yang sementara naiknya 1,5 malam. Dihadapin dengan musuh juga kan begitu. Sehingga kita alhamdulillah bisa naik ke atas. Yang kalau ngambil air itu jauhnya ke bawah lagi. Gitu. Itu yang paling di. Ya. Nah setelah itu bisa naik ke atas, kita turun. Enggak berapa hari kita ngelihat itu gunung kan gini, waduh. Ini gimana kalau suruh naik lagi? Kebetulan suruh naik lagi. Yang itu yang naik lagi. Naik lagi sambil bawa air ya Pak? Kalau air mah nanti udah tahu kita kedudukan lokasinya kan sudah tahu. Berkemah gitu ya? Iya di atas itu. Itu yang paling senang dah susah. Dan sekarang masih ada, kita masih punya foto yang tahun itu. Foto-foto? Foto-foto tahun itu. Berapa hari Pak di sana Pak? Kalau kita naik biasanya lama, sampai 15 hari. Dan kalau makanan kita ngambilnya ke bawah. Nanti sore, sehari itu baru malam pulang gitu sama malam. Kita mau untuk dimasak. Iya. Kalau lebih tepatnya di mana Pak? Di timur-timur ya? Kalau Bapak dari ujung Lili sampai ke Bokau sampai ke Lautan, PKK itu kita
udah apa ini kita jalan itu bolak-balik itulah Iya. kata. Jadi gimana ya? Ya tinggal 3 tahun sampai yang mengenang di sana itu ada orang sana yang masih ingat dengan gitu. Dengan Bapak, Bapak datang lagi potong ayam. Nah itu kadang orang itu masih ingat begitu. Potong ayam akhirnya gitu. Hmm, Jadi orang yang masih sana ingat itu potong ayam. Jadi banyak-banyak kenangan yang kaitan dengan begitu tuh banyak. Cuman sampai sekarang karena lama kan kita akhirnya itu yang dulu masih bayi aja udah gede gitu. hmm. Kalau kita kan menggunakan TPO itu tenaga bantuan operasi yang ikut kita dapat dari hutan, ikut terus aja gitu bantu bawa barang-barang selama perjalanan kita di pertempuran. Itu tahun berapa asli kemerdekaan Bapak itu? Kan kita ke timur-timur kan Ya, untuk para musuh. Itu sampai tahun berapa Pak? kalau Bapak ini kan 98 itu eh, di pergantian diambil kembali lagi sama setelah mendapat sidang dari BPK dan 98 itu diambil lagi Hmm, di sana. Akhirnya kita kembali ke semua ke Indonesia pasukan yang ada hmm. bubar di sana. Pernah gak Bapak pernah kehilangan arah setelah setelah tidak lagi Demokrasi. dalam suasana perjuangan gitu? Kalau kalau arah sih enggak, karena kita gini ya. Kita tuh dilengkapi kan ada kompas, ada peta. Hmm. Jadi seorang pimpinan harus tahu semua kompas di lapangan, peta itu harus dibekali memang begitu itu. Jadi kalau naik ketinggian sekian, kompas sekian baru ketemu gitu. Berarti Bapak banyak perjuangan dulu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih bisa menikmati kehidupan. Kata kita mau Bapak selesai pensiun lah, Hmm. kita selesai pensiun masih bisa mengabdi kepada negara. Artinya mengabdi bukan karena Bapak terus menjadi, karena disitulah Legiun Veteran itu mengabdi sebagai organisasi yang dipimpin langsung oleh di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kalau boleh tahu Pak, arti kemerdekaan itu apa Pak? Arti kemerdekaan itu ditinjau dari segi apa dulu? Hmm. Kemerdekaan yang katanya kita merdeka, bisa saja merdeka itu tinjaunya apa dulu? Hmm. Kalau kemerdekaan dulu kan kebebasan di dalam mendapatkan pada saat itu kemenangan. Kalau Jajahan ya? iya merdeka, makanya sering bukan merdeka, merdeka itu adalah menunjukkan semangat juang bangsa kita, pendahulu kita itu begitu. Jadi gimana pandangan kita tentang kemerdekaan? Iya. Kalau menurut Bapak pandangannya gimana tentang kemerdekaan? Ya, kalau pandangan saya yang menyatakan merdeka ya kita sudah bebas dari penjajahan, kita Jajahan. merdeka. Itu sudah. Kalau sekarang dengan ekonomi yang sangat sulit sekarang dengan Ya kalau mau dikatakan tidak merdeka, tapi kan tergantung menyikapinya. hmm, Kan tidak sama mungkin dalam kehidupan kita itu. Nah, justru sekarang ada pro kontra itu hmm, sudah wajar. benar, Pak. Tapi kita selaku Legiun Veteran tetap akan mendukung pemerintah yang ada. Itu pada intinya begitu. Terus Indonesia seperti apa yang Bapak inginkan Pak untuk saat ini Pak? Ya, sesuai dengan jangan sampai jauh daripada Undang-Undang Dasar 45 aja dengan Hmm, Pancasila yang harus disebutkan karena apa sebagai dasar bangsa Indonesia. Kalau tidak ada dasar bangsa dan mau nanti lari pakai bangsa asing gimana undang-undangnya hmm, punya perbedaan atau. iya benar. Sedang yang memutuskan undang dasar 45 itu kan bukan orang-orang yang mesti orang ahli pada saat itu kan begitu. Itu yang harus kita pegang teguh. Oke Pak, apakah kemiskinan bisa menjadi salah satu bentuk tantangan yang harus kita lawan Pak? Betul. Kemiskinan juga kita lihat dari mana. Kemiskinan sekarang banyak orang kaya juga miskin ada. Hmm, Kan begitu. Orang betul-betul miskin ya ada. Tergantung daripada menyikapinya. hmm, Kita bisa orang punya apa-apa bisa menyebutkan miskin bisa.
karena kekurangan. Tapi karena itu kan menyangkut dengan keimanan. Kalau orang yang punya iman kan malu harusnya dikatakan miskin. Ya benar. Ya kan? Benar, Pak. Masa orang punya mobil miskin? Kan nggak mungkin kan gitu tuh. Iman kan yang kuat. Eh, Indonesia seperti apa yang Bapak inginkan di masa depan, Pak? Masyarakat ya sama-sama menjaga negara kita itu bersama-sama berdasarkan negara Undang Dasar 45 yang harus kita pegangkan. Itu yang harus kita pegang karena Pancasila Undang Dasar 45 dibentuk dari tahun pada saat itu dicetuskan sehingga saat ini harus kita pegang teguh sebagai bangsa Indonesia. Cuma tergantung aja saya mengisi kemerdekaan yang bentuk apa, positif negatif gitu aja. Terus apa yang harus dijaga, Pak, untuk memperkuat persatuan Indonesia, Pak? Yang harus dijaga dari kita untuk para pemuda zaman sekarang, Pak? Ya para pemuda sekarang ya kalau bisa ya memberantas apa yang dilarang oleh pemerintah. Contoh harus bisa memberantas narkoba. Tantangannya kan banyak sekarang ini. Yang diserang bukan hanya tingkat kelompok-kelompok aja. Mungkin dengar sekarang kemarin baru ketemu narkoba sekian. Narkoba, iya. Nah, itu kan yang harus kita. Kalau kita selaku bangsa Indonesia tidak bisa memerangi hal tersebut, ya akan dihadapin kehancuran. Itu aja intinya. Makanya kita betul-betul di lingkup masyarakat, mau di lingkup pemerintah harus bisa menjaga dan menghidupkan itu yang sering kita waspadai. Kepedulian kita. Kemudian sesama manusia. Ya, itu yang paling utama. Untuk Bapak, pandangan Bapak ya, untuk militer sekarang sama militer dulu beda gak, Pak? Kalau dulu militer kan untuk disiplinkan untuk berjuang atau untuk perang. Lalu sekarang kan itu karena sudah berbeda. Perang sekarang kan bukan tembak menembak dengan senjata, dengan teknologi yang canggih. Teknologi AI sekarang. Itu. Contoh sekarang udah pakai drone, kan gitu. Udah tahu kedudukannya. Kenapa harus kita pakai senjata panjang harus nembak jarak jauh? Kalau dulu masih ini gak pakai bambu runcing. Ada pada katakan gitu. Beda itu perbedaannya yang sekarang dengan teknologi canggih kita nggak akan bisa begitu. Justru untuk mengimbangin bagaimana teknisnya sekarang kan itu mah udah ranahnya pertahanan kan begitu. Bapak pernah merasa gak Indonesia itu sepenuhnya udah merdeka apa belum sih, Pak? Sepenuhnya. Kalau Bapak sendiri pribadi merdeka. Merdeka. Iya, Bapak pribadi ya. Iya, Bapak pribadi. Gitu. Karena apa? Selama kita hidup itu tidak merasa kekurangan, cukup, gitu. Anak-anak sekolah lancar semua, kan Bapak begitu. Tapi mungkin ada di antara rekan yang mungkin ada kekurangan. Proses kehidupan masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Nah itu kan nanti menyangkut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan gitu. Dari kelompok kecil, kelompok gede, langsung kelompok besar. Gitu. Oke, Bapak. Bapak, saya mau nanya, Pak. Harapan Bapak untuk generasi muda gimana, Pak? Ya generasi muda sekarang ya satu, yang terutama karena kehidupan sekarang yang diwaspadai satu adalah jauhkan dari obat-obat terlarang itu terutama. Obat-obat terlarang. Ya itu karena itu akan merusak. Kalau itu rusak, udah bangsa kita rusak. Itu kuncinya gitu. Karena apa? Kalau nggak kita larang atau kita awasin, mau jadi apa nanti? Ke depan bakal bisa ketahuan. Itu bangsa kita ke depan. 5 tahun ke depan aja ketahuan. Gitu. Ada satu kata gak buat anak muda untuk kita penutup podcast hari ini, Pak? Satu kata yang paling bagus apa sebutkan?
Eh, kalau menurut anak pemuda bagaimana ini? Untuk zaman sekarang kan anak muda lebih banyak mengeluh dengan keadaan ekonomi. Mungkin Bapak bisa menginspirasi mereka untuk ekonomi sekarang yang sedang kritis, Pak. Kalau saya mau bilang gini, coba belajarkan mempunyai tantangan hidup. Arti kata begini, orang hidup pun bukan karena di meja aja, tapi orang hidup bisa banyak sekali. Contohnya aja yang kecil. Sekarang kenapa banyak orang pada lari, arti kata sekolah perguruan tinggi, dia mendingan jadi yang bisa menghasilkan apa? Kreativitas. Sehingga dia akan menghasilkan. Dan kreativitas itu yang kan bisa sampai ke luar negeri. Kan begitu ada. Iya, Pak. Ya sekarang jualan kan sudah ikutin zaman online ya harus ngikutin dulu atau Oh iya benar-benar. iya kita harus ngikutin zaman perkembangan situasi. Kalau tidak mengikuti ya kita ketinggalan zaman. Benar. Jadi bentuk model gini kita harus ya bukan belajar, memang harus mau tidak mau harus terjun di lapangan. Gitu. Jadi tahu persis situasi dan kondisi. Mau gak mau kita harus mengikuti zaman sekarang. Iya, zaman sekarang. Itu yang harus. Boleh Pak ke kamera. Selamat Hari Kemerdekaan. Oke. Merdeka, Merdeka, merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun 81. Terima kasih. Oke. Dulu mereka berjuang agar Indonesia menjadi merdeka. Sekarang giliran kita untuk mempertahankan kemerdekaannya. Terima kasih Pak atas hari ini. Sama-sama Mas ya. Doain Bapak panjang umur. Amin Pak, amin. Ya, kalau rezeki masuk yang ngatur. Ya Pak. Gitu aja pada prinsipnya. Oke, terima kasih Bapak Suratman atas waktu dan tempatnya telah hadir di podcast hari ini. Halo Sahabat Al-Ajar, jangan lupa tonton terus podcast selanjutnya. Terima kasih.